Lembar jawaban kamu Ibu ambil karena kamu nyontek. Kali ini, Ibu nggak akan ada toleransi untuk kalian semua yang nyontek ya. Kalian yang rugi sendiri karena jawaban kalian akan Ibu ambil. Kenapa Bella? Nggak apa-apa, Bu. Ani, matanya itu. Kertas? Fokus, isi jawaban kamu. Oh iya, Pak, nggak fokus kok, Pak. Masa muda Yang penuh cerita. Ayo, garing. Namanya juga parkiran. Garing. Buat tipu deh. Hai. Lah, lihat ayang gua nggak? Hah? Mantan ayang kali. Iya, mantan ayang. Udah lihat nggak? Di mana? Enggak, orang kita aja baru sampai, Ki. Nggak bisa diandelin nih, apalagi yang ini nih. Rifki mau kemana? Untung ayang gue sekelas, jadi kemana-mana nggak usah nyari. Ya nggak ayang? Iya. Untung aku nggak punya ayang, jadi nggak perlu nyariin ayang. Sampai sekarang Okta masih nggak masuk sekolah. Namanya juga nggak ada di daftar peserta tryout. Gue nggak bisa nunggu lagi. Gue harus tanya sama Budia. Tasya, kamu ngapain bengong sendiri di situ? Budia, Kenapa? Budia, ada yang pengen saya omongin sama Budia. Ya udah yuk, ke ruangan Ibu aja yuk. Kamu ngapain manggil ayang-ayang? Mau dihukum lagi ya? Maaf, lupa maksudnya mantan ayang. Lagian kamu ngapain sih? Jangan lupa loh, tadi awasin sama CCTV. Iya, maaf dong mantan ayang. Aku tuh semangat banget soalnya mau ngasih kamu sesuatu. Apa tuh? Tada! Hihi. Brosur kampus pilihan papa. Temen ibu itu ngasih info tentang beasiswa sama universitas di Aussie. Nih, ibu forward ya ke kamu ya. Ibu pengen aku kuliah di Aussie. Jadi semalam itu papa ngasih aku brosur ini ya. Ini pilihan kampus dia suka gitu loh. Nah, lucunya dia itu ternyata dibagiin ke aku tuh 2 masing-masing brosurnya. Jadi 1 buat aku, 1 buat kamu. Gue harus gimana sekarang? Gue sebenarnya pingin banget bisa sekampus sama botol kecap. Tapi gue juga pingin ikut ibu ke Aussie. Kok malah diem? Kenapa kamu nggak suka ya, nggak tertarik ini sama pilihannya papa? Enggak gitu. Cuman terharu aja. Ternyata Om Roy masih mikirin aku sampai harus brosur ini gitu. Iya, kamu gimana sih mantan ayang? Gitu-gitu juga papa aku nanti kan jadi papa kamu juga. Ya makanya wajar aja dong kalau dia tuh perhatian sama kamu. Ya udah, ini kita harus semangat. Oke, ini kan bentar lagi nih kita mau ujian kelulusan. Kita harus semangat, pastikan kalau kita tuh nggak kendor semangat belajarnya, biar kita nilainya bagus, lulus pinter-pinter semua hasilnya, bagus, terus kita bisa diterima di kampus pilihan kita bareng-bareng. Nah ini sekarang kamu pilih sendiri aja, mau yang mana kamu lihat dulu lah, nanti kita diskusi lagi, mau ngampusnya di mana, biar barengan. Lihat kamu semangat kayak gini bikin aku makin gak tega botol kecap. Aku bener-bener bingung. Apa sebaiknya aku kuliah di Jakarta bareng kamu ya? Atau aku ikut ibu balik ke Aussie dan kuliah di sana sekalian jagain oma? Makasih loh. Sama-sama.
Tasya. Kemana aja dari tadi gue cariin kemana-mana. Tapi Kenapa, Tasya? saya cemas banget deh Bu sama Okta. Soalnya sebelumnya Okta nggak pernah kayak gini Bu. Terus kemarin saya datang ke rumahnya, tapi rumahnya udah dijual Bu. Bu, saya takut banget deh Bu. Soalnya Okta jadi nggak bisa ikut ujian tryout Bu. Bu Dia, saya yakin pasti Bu Dia tahu sesuatu kan Bu. Please dong Bu, kasih tahu saya ya Bu. Gini loh Tasya, memang beberapa waktu lalu Okta pernah minta tolong sama ibu untuk gak boleh kasih tahu apa-apa sama kamu. Tapi ibu juga ngerti gimana perasaan kamu yang khawatir sama dia. Jadi gini Sya, sebenarnya selama kurang lebih 6 bulan Okta itu menunggak uang SPP. Kita semua tahu kan, ketentuan sekolah ini, kalau memang ingin ikut ujian tryout dan lulus sekolah ya harus melunasi semua biaya sekolah. Kenapa Okta nggak pernah cerita sih sama gue? Apa jangan-jangan dulu Okta sempet ngasih contekan buat Ardi CS juga karena butuh duit? Kenapa gue nggak peka sih? Gue ngerasa nggak berguna deh jadi pacarnya Okta. Tasya, ibu tahu hubungan kamu sama Okta emang dekat banget. Gimana dekat dan spesialnya Okta untuk kamu, Tasya. Tapi ibu juga sedih karena ibu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Apalagi ketika Okta memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi Okta beneran berhenti sekolah, Bu? Okta nggak bakal masuk sekolah lagi? Iya, Sya. Ibu juga sedih ngedengarnya. Ternyata Okta lebih memilih untuk bekerja dulu. Dan saat itu, ibu pun mencoba untuk membujuk supaya dia tetap bersekolah di sini. Dan bahkan ibu sempat menawarkan untuk meminjamkan uang dulu gimana caranya agar Okta itu bisa bayar SPP. Karena menurut ibu, Okta tuh harusnya tetap bersekolah, ikut ujian dan lulus ya. Tapi sayangnya, Okta menolak bantuan ibu dengan alasan dia nggak mau ngerepotin ibu. Gue gak nyangka, ternyata selama ini Okta harus hadapin masalah seberat itu. Dan salahnya gue nggak peka, Vin. Gue nggak peka kalau dia punya masalah sebesar ini. Dan gue malah sengaja manas-manasin dia, bikin dia cemburu. Harusnya itu gue. Harusnya gue ada di sana buat nemenin dia, buat support dia, buat bantu dia. Tapi gue gak ngelakuin itu, Vin. Iya, gue paham. Gue paham banget. Tapi seharusnya lu gak nyalain diri lo kayak gini, Syah. Dia juga salah kok. Wajar kalau lu gak bisa bantu atau lu gak bantu. Bukan lu gak mau bantu, tapi dia gak ngasih tahu apa masalahnya. Vin, tetap aja gue yang salah, itu salah gue. Gue yakin waktu tuh gak mau kalau gue terbebani sama masalahnya dia, makanya dia gak cerita sama gue. Tapi lu tuh pacarnya, Syah. Kalau setahu gue, ketika kita pacaran sama seseorang ya kita terbuka sama orang itu. Apapun itu, suka, duka, susah, senang, ya kita jalanin sama-sama, Syah. Vin, waktu itu gak pernah mau nunjukin kelemahannya dia. Dia gak mau nunjukin kalau dia lemah di depan gue. Tasya, udah lo tenang aja. Okta pergi kan itu juga keputusannya dia. Jadi please, jangan sampai masalah ini, masalah hati lo, itu ganggu sekolah lo, ganggu ujian lo. Gue ngerti perasaan lo kok, Syah. Pasti berat banget kan, harus ditinggal dengan orang yang kita sayang. Lo gak ngerti, Vin. Dan lo gak akan pernah ngerti sama apa yang gue rasain. Syah, Tasya.
tunggu. Pelan-pelan. Tunggu. Hati-hati. Oke. Aku loh. Iya lu. Ripi ya, Ripi. Nah, hati-hati Nona ya. Cuma bela tenang. Riva kalah. Seperti perjanjian kita sebelumnya, yang kalah traktir kita semua di kade. Ya, bakso ya aku bakso. Enggak enak. Enggak enak. Rifki, ini semua tuh gara-gara lo tau nggak? Lo ngapain sih ngagetin segala, merusak suasana tau nggak? Bakso gratis. Enggak ada. Enggak ada. Ripe, bilang aja lu kagak ikhlas nih mau nraktir anak-anak di kantin. Gila, sportif dong. Ih, kamu Kadin. Ayo. Resti, kantin yuk. Ayo, yang udah kencot deh, Gi. Gue kayaknya nggak ikut deh, soalnya gue mau ke perpus. Gue mau nyari info gitu deh. Syah, lo mau ikut? Bela Sel, jadi aku udah mulai nyari-nyari kampus. Ini aja masih pusing mikirin persiapan ujian. Sama, Tintin juga masih nyari di kantin. Gue juga masih bingung, masih nyari harus kuliah di mana. Nah ini sebenarnya gue juga nggak tahu sih mau kuliah di mana. Lah aku buktinya aku lagi baca-baca brosur kuliah. Iya, saban tua dulu ya. Ini tuh dikasih sama si Rifki brosurnya. Cie, jadi maksudnya kok mau kuliah bareng sama Ayang gitu, makanya persiapannya dari sekarang. Gak juga. Cie, Michelle. Gue yakin banget lo pasti pengen cepet-cepet lulus ya, supaya nggak diatur sama peraturan nggak boleh pacaran di sekolah. Bukanlah. Emang pingin lulus karena emang pingin ke jenjang lebih serius aja, maksudnya kerja, apa bantu orang tua. Pikirin pacar mana? Sel, tapi Nyong nggak bisa ngebayangin ya. Maksudnya Nyong bisa ngebayangin gimana bucinnya kowe sama bapak negara nanti kalau udah kuliah. Pasti makin romantis. Ya kayak drakor. Siap. Kita udah sama ngomong ya sama Michelle? Nyong juga nggak tahu.